di PAUD itu kelas tidak boleh sepi kayak kuburan. Maka kenapa di PAUD harus banyak bernyanyi, harus banyak tepuk, harus banyak gerak gitu. Karena anak itu belajarnya dengan bergerak, tidak bisa duduk anteng. Maka kalau ada sekolah yang menyuruh anaknya duduk anteng, tangan ke atas sampai ke muka dilipat sampai 10 menit, apa 5 menit, itu berarti gurunya luar biasa. Tidak paham karakteristik anak. Jadi anak itu nggak bisa belajar hanya duduk manis. Mereka harus jalan-jalan dan lain sebagainya, gitu ya. Karena daya konsentrasi seorang anak itu paling banyak kurang lebih adalah 5 menit. Itu kurang lebih. Maka guru harus pinter lagu. Banyak lagu yang harus diciptakan oleh guru, ya. Lagu anak-anak itu sekarang agak memudar. Sebetulnya banyak guru-guru PAUD itu yang memiliki lagu yang bagus-bagus, tetapi tidak di-share, tidak dipublikasikan. Teman-teman sesama profesi tidak memutar di lembaganya masing-masing. Jadi Anda kalau punya lagu sekali dinyanyikan sudah cukup gitu. Nggak didistribusikan, lalu nggak dipublikasikan. Sehingga lagu-lagu yang diciptakan oleh lagu anak-anak zaman dulu itu dinyanyikan lagi terus. Lama-lama bosan kayak balanku ada di nah, hanya itu. Tapi lagu-lagu yang terbaru jarang sekali guru-guru yang punya lagu-lagu baru itu. Maka saya bilang guru PAUD itu harus bisa bernyanyi, tidak boleh fales. Kalau tidak bisa bernyanyi, maka mundur dari guru PAUD gitu ya. Karena harus suka bernyanyi, apapun dinyanyikan. Yang kedua, guru PAUD selain harus bisa bernyanyi, harus bisa menciptakan tepuk. Semua, misalkan mau mengajarkan apa untuk hafalan anak, itu dikombinasi dengan tepuk dan lagu. Tepuk bervariasi, sebenarnya di kurikulum 13 ada KD yang berbunyi anak diajarkan tepuk bervariasi, gitu kan? Dengan tepuk bervariasi. Tetapi kenyataannya tepuk itu diajarkan oleh guru, bukan tepuk bervariasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang bervariasi syairnya saja. Misalkan tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat. Tapi tepuknya gini, iya apa enggak? Iya. Bervariasi enggak? Enggak. Kenapa? Karena syairnya. Lalu tepuk tempe, karena tepuknya tempe. Berarti apa? Tempe dari kedelai digini, lalu tepuk binatang begitu lagi, ya kan? Kalau tepuk bervariasi harusnya tak 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 3, tak 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 tak. Kok enggak ya? Berarti berapa? Coba ya. 3, tak tak 2, tak 1, 2. Boleh. Misalkan 3, 2, 1, 3, 2, 1 berarti tak tak apa? Tak 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 tak. Ayo coba ditirukan semua mejanya dikebrol, mau naik Pak Camat ke Surabaya. Ganti. Ayo ya, tepuk bervariasi 3, 2, 2, 1. Yuk. Ayo. Buka dulu. Coba 3. Tak 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 2. Apa cilain? Coba. 3. Coba 3. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3. Sekarang tepatnya gitu ya. 3, 2. Kalau saya bilang begini berarti 3. Ini 2 berarti 1. Tapi sekarang tadi kan enak konsentrasi gitu ya. Nah saya kayak ada tepuknya nih. Kalau ada Tepuk anak soleh. anak soleh. 3, 2. Tepuk anak soleh. Oke, konsentrasi ya, konsentrasi. Oke. Tepuk anak soleh.
rajin ngaji. Gurunya juga tanpa ekspresi. Malah gurunya sibuk apa? Instruksi. Ayo tepuk. Yang kedua, selain bisa bernyanyi, tepuk. Maka guru PAUD itu kemarin saya bilang kan harus pintar bersenandung. Gitu ya, bersenandung. Anak-anak itu harusnya belajar bersenandung. Maka dulu ada KD anak terbiasa bersenandung. Itu seni, bunyinya begitu. Tapi sekarang guru-guru jangankan anak-anak bersenandung. Anak-anak itu lagi ngobrol, lagi nyanyi sama temennya. Kalau dalam proses belajar mengajar mesti dilarang, tidak boleh. Biar anaknya itu nah itu biar ini. Li li li. Cita lagu barang wae. Nggon jenengan karo aku lho. La la la. Kosakatanya la. Li 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 lang. Sebetulnya semua guru itu suaranya enak loh, jangan suka teriak-teriak awalnya enak kok. Tapi gak pede, tapi nek teriak pede. Nek nyanyi gak pede, teriak pede. Yang terakhir harus bisa bercerita. Guru harus memiliki ilmu teknik bercerita. Teknik bercerita menggunakan buku cerita. Teknik bercerita menggunakan media boneka tangan. Teknik bercerita menggunakan media badannya. Itu guru harus paham. Tetapi banyak guru-guru kita yang membacakan buku cerita tapi tidak tahu tekniknya. Contohnya, kalau Anda membacakan buku cerita, di sini ada bawa buku cerita nggak? Ada bawa. Ini resep. Resep cinta. Resep masak. Oh Allah, udah diselang bu catering. Kalau Anda membacakan buku cerita, posisi ya. Kalau anak duduk, Anda harus duduk, tidak boleh berdiri. Karena Anda biar nggak jenglangak ini. Ya. Ini harus begini. Nih. Anak-anak, hari ini Bu Aziza akan bercerita tentang binatang yang suka, kita bacakan. Ini guru sudah harus apa kalau pakai buku cerita? Binatang yang suka mencuri. Ya, ini kita begini kan. Oke, buku ini diciptakan oleh siapa yang menciptakan? Misalkan Bu Aziza. Penerbitnya adalah itu di sini. Nah, kita buka ya bersama-sama. Iya, Baca bismillah. baca bismillah. Ya boleh, nasi muslim baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo Allah baca ya. Ini posisinya. Suatu hari di sebuah hutan. Nih, kalau macam ini. Suatu hari di sebuah hutan ada banyak binatang. Di situ ada gajah. Ada kelinci. Lagu kekok. Ya, ini begini. Jadi tidak boleh anak-anak, Bu Aziza akan membacakan buku cerita judulnya. Apa ya Bu? Ya, nggak boleh. Lalu buku ceritanya buka sini. Nah, halaman pertama kita buka. Ada apa itu gambarnya? Kita lihat ya. Apa ya? Bu Guru juga belum melihat. Iya, nggak boleh. Ada nggak yang mau cerita begitu? Ada. Kalau di saya- Dadaan apapun. Kalau di saya kan? Ya. Iya. Kan anak saya kan pinter-pinter. Kalau pakai buku tangan, kalau pakai media tangan, berarti harus belajar ini boneka tangan. Belajar menghadap begini. Kalau ini keluarnya dari sini, berarti berjalannya begini.
Nih. Kalau keluarnya di sini berjalan ini. Tidak boleh hai gitu. Muncul gitu kan. Tapi harus jalan karena kan mesti jalan manusia kecuali pocong. Kalau ngomongnya sama audiens berarti ngadepnya begini. Halo, selamat pagi semuanya. Begini. Ini begini. Tapi ketika ada yang datang lagi satu, begini lagi. Ini di sini dulu standnya, bukan dari sini ke sini, tapi dari sini standnya karena dia jalan. Hai, aku datang loh. Kalau ngomong sama-sama, tapi kalau ngomong sini, ini aku gini, berhadapan ini. Ini kalau ngomong sama ini, tapi kalau ngomong sama-sama begini, begini. Kalau pulang berarti harus apa? Hilang. Enggak, harus apa? Balik dia jalan. Kalau ke sana, tadi dia dari sini, maka kalau pulang ke sini, jangan balik pulangnya ke sana. Kalau misalkan mau lewat sana, aku mau lewat jalan yang lain begini. Nih. Ini harus sulit, tapi awas mendengar dia semus tua ini mesti. Maka harus latihan itu. Kalau apa? Ada yang tanya? Yang panggil Bu itu tadi siapa? Tapi kalau pakai media badan kita, maka ekspresi suara yang harus dikelola agar anak tertarik. Jangan bercerita ketika kondisi anak masih rame. Kenapa? Kalau Anda bercerita dalam kondisi anak masih rame, Anda teriak-teriak, maka ceritanya itu akan blank. Maka dikondisikan dulu, dijak nyanyi dulu, dijak goyang dulu, dijak gerak dulu. Orang sampai jamek dulu, kasih duduk ya olahraga, wis kudu kegiatan inti nggak usah. Dinikmati gitu. Cerita nggak harus panjang-panjang, cukup sebentar. Menceritakan tentang tadi waktu guru berangkat ke sekolah, menceritakan tentang sesuatu yang dilihat oleh bu guru, atau disesuaikan dengan topik bahasanya, itu aja. Jadi tidak perlu bercerita itu panjang lebar. Paling panjang bercerita dengan anak itu 5 menit sebetulnya. Itu sudah, anak-anak sudah begini. Dan jangan curu begini, anak-anak, bu guru akan bercerita, tangan ke atas, ke samping, ke muka dilipat, lalu duduk yang manis, gak boleh gerak-gerak. Nanti kalau bergerak bu guru gak bercerita, ya gak mungkin. Oh jenengan wis suruh duduk aja gerak-gerak kok. Dia kono nginang ngene. Ngono kuwi gek ngobrol karo kancane kok. Lah kok anake ra entuk ngobrol karo kancane, aku wis tak jeneng-jenenge kok ngobrol. Karena dalam kegiatan, gitu. Soalnya jeneng lagi belajar berkomunikasi. Gitu ya. Dalam pengelolaan kelas yang kreatif, yang pertama, guru itu harus menyediakan kegiatan yang dapat digunakan anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Maka kenapa di dalam kurikulum Merdeka itu teman-teman disuruh memakai lospad. Saya kira maupun kurikulumnya nanti berubah, tetap CP itu akan dipakai. Lalu invitasi itu masih akan dipakai, lospad itu tetap akan dipakai. Kenapa? Karena ini sebetulnya ilmu baru gitu, ilmu baru yang diadopsi gitu kan, untuk menunjang anak-anak di abad 21. Cuma namanya aja kurikulum Merdeka. Jadi mau berubah kurikulumnya, saya kira akan tetap ya. Bahan alat yang diberikan atau ditata oleh bu guru itu haruslah bervariasi. Kenapa? Agar anak-anak bisa bereksplorasi dan bereksperimen, bisa mencoba, ingin tahu. Maka kenapa yang di asemen dinilai itu bukan hasilnya? Oh dia bikin mobil berarti harus bagus, tidak. Tetapi dia bereksplorasi dengan bahan itu, bisa nggak sih kalau ini tak jadikan mobil-mobilan? Maka ketika sudah ditata ini kok sama anak digelek-gelek ini, mari ngono, gak sido deh jawabnya itu tahap dia bereksplorasi. Melihat, oh kalau kardusnya ini tak kasih sama jeruk ini, aku ambil jeruknya 4, ternyata ini bisa jadi mobil. Dia bereksplorasi. Bisa nggak anak bereksplorasi dan bereksperimen ketika yang disediakan bu guru itu bahannya cuma 1 dan sama semua? Apalagi di instruksi bu guru,
nek njopok lem sak dulit. Bisa bereksplorasi nggak dia? Ketika dia mengambil lem banyak, dia bereksplorasi sebetulnya. Oh, ternyata kalau kertas itu tak kasih lem banyak, dia klomo. Dan hasilku jelek. Maka besoknya nggak akan diulangi dia. Kenapa? Dia akan belajar dari kegagalannya itu. Tetapi kalau Bu Guru selalu bilang, ngambilnya sak dulit, rak entuk banyak-banyak, nanti klomo. Dia tidak pernah bereksperimen dengan itu, maka di dalam otaknya dia apa? Penasaran. Akhirnya kalau guru udah diceramuk sak meneh, gitu Pak. Dipakai. Ketika ada gurunya, dia nggak mau, maka dia tidak belajar dari itu. Dia hanya penasaran, kenapa sih dilarang Bu Guru? Kenapa sih aku harus ambil lemnya kok sak dulit gitu. Maka anak ini tidak belajar dari masalah yang dia temukan. Padahal anak itu belajarnya dari masalah yang dia temukan gitu. Dia mengambil lem lebih dari 1 dulit, saya kira hanya berapa hari. Tapi di hari berikutnya dia sudah tidak, karena dia akan berpikir, oh ternyata kalau ngambilnya banyak, tanganku 1 kotor, 2 hasil karyaku jelek. Maka besok dia tidak mengambil lagi. Nah, maka kenapa di kurikulum Merdeka itu kita harus menggunakan banyak lospad, bahan-bahan agar anak bisa bereksplorasi dan juga bisa bereksperimen dengan berbagai media. Oh, ternyata ini kan ibu wis mendeli wah Bu Azizare tak tonton lagi makan isu-isu malah diubah kayak ngono. Oh, ternyata gelas iki kalau tak banting dari sini ke sini, bunyinya beda loh. Sama ternyata kalau gelas ini tak taruh di sini ke sini. Namanya eksperimen dia, eksplorasi. Maka ketika iya betul kan, guru saya kan baik hati, tidak sabar, suka menolong, neng menolong. Spontan. Jadi begitu. Lalu ketika dia melihat gelas, lalu dia melihat misalkan batu, dia masukkan ini, dia kocok. Ternyata bunyinya beda loh. Kasih batu lagi, beda lagi loh. Kasih lagi, beda lagi loh, gitu. Ya. Maka kenapa tidak boleh ada contoh? Karena agar anak itu bereksperimen. Maka boleh gagal kayak genduk kemarin. Arep uyai 2 sendok ora apa-apa, karena dia bereksperimen dengan itu. Tapi selama ini bu guru yang cantik-cantik ini kan tidak membiarkan anak untuk belajar itu. Kenapa? Karena masalahnya itu diselesaikan oleh bu guru. Kayak gini aja ditonton, instruksi gitu loh. Nanti kalau bikin jus pertama, jeruknya diperas, dikupas, lalu jangan lupa dimasukkan ya. Hati-hati, tangannya nggak boleh masuk, nanti tidak akan jus. Gulanya 2 sendok saja. Gulanya 2 sendok saja. Sajane kegiatannya wis apik. Ya kan? Wis berdiferensiasi. Tetapi akan menjadi tidak bagus karena gurunya instruksi. Gulanya 2 sendok aja ya, manis. Jangan dikasih itu, nanti nggak enak. Nah, umpamanya dicontohin. Ini ada pisau, hati-hati irisnya ya, nanti tidak kebacok. Kalau berdarah itu sakit loh. Kayak gitu. Jadi kebanyakan khawatir dan instruksi sehingga menghambat pola pikir anak, menghambat imajinasi anak, menghambat eksperimen anak, gitu ya. Itu perbedaannya. Kenapa? Tidak boleh hanya 1 bahan, biarpun bahannya itu digonta-ganti, agar anak itu bisa bereksplorasi. Misalkan melipat, berarti boleh nggak sih disediakan melipat media daun? Nah itu sudah dihilangkan, bukannya tidak boleh, tapi pelan-pelan dihilangkan, gitu loh. Tetapi kalau melipat, kenapa sih kalau melipat? Berarti apa misalkan? Melipatlah dengan misal melipat kesukaanmu, hanya begitu. Medianya biasa dilihat, tapi ruginya apa? Melipat dong. Pada dalam satu kegiatan anak bisa apa? Melakukan meronceng, melipat dan lain sebagainya gitu loh.
Bedanya kalau melipat berarti masuk apa ya kegiatan melipat itu sebetulnya? Oh, dia bikin mobil bisa nggak sih dengan melipat? Bisa. Maka buatlah mobil kesukaanmu, disediakan kertas lipat, kertas, kardus dan sebagainya. Maka ada anak yang membuat mobil-mobilan itu dari botol bekas, ada anak yang membuat dari kertas lipat, ada anak yang cuma menggambar dengan kertas, ada anak yang membuatnya cuma begini. Nih loh. Dan ini, maka hasilnya dalam satu ini akan berbeda-beda mobilnya. Tidak sama ya, kayak bu guru yang cantik-cantik. Satu kelas kegiatannya sama, kayak film saya yang ini. Coba tak lihatnya. Maka itu, setelah dapat pelatihan harus dirubah ya. Ya. Mana kalau Gusti kok